Halo semuanya, kali ini kita akan membahas sebuah gereja yang punya sejarah yang panjang dan penting di Indonesia, yaitu Gereja Toraja. Siapa di sini yang udah pernah dengar atau bahkan udah pernah ke Toraja? Kalau belum, yuk kita kenali lebih dekat. Awal mula masuknya Injil ke Toraja itu menarik banget. Semuanya bermula tahun 1908, saat ada guru-guru sekolah dari berbagai daerah, seperti Ambon, Minahasa, Sangir, Kupang, sampai Jawa yang dikirim ke Toraja. Mereka menabur benih iman lewat pendidikan. Dan tahu nggak, baptisan pertama kali dilakukan pada 16 Maret 1913 kepada 20 murid sekolah di Makale. Jadi bisa dibilang, dari pendidikanlah Injil mulai berakar di Toraja. Setelah itu, pekabaran Injil makin serius dikerjakan oleh badan misi dari Belanda. Namanya GZB. Utusan pertamanya adalah pendeta A.A. van der Loosdrecht yang datang ke Toraja pada 7 November 1913. Sayangnya, beliau hanya melayani sebentar karena meninggal sebagai martir pada 26 Juli 1917. Tapi semangat dan pengorbanannya justru bikin Injil semakin berkembang pesat. Setelah bertahun-tahun pelayanan, jemaat-jemaat Kristen di Toraja akhirnya sepakat untuk mendirikan gereja sendiri. Tepatnya pada 25 Maret 1947 dalam sidang sinode pertama di Rantepau. Dari situlah resmi berdiri yang kita kenal sekarang dengan nama Gereja Toraja. Yang kerennya, sejak awal berdiri Gereja Toraja sudah punya sistem kepemimpinan presbiterial sinodal, yang artinya pengelolaan gereja dilakukan bersama oleh pendeta, penatua, dan diaken, yang bukan hanya satu orang pemimpin saja. Jadi, ada rasa kebersamaan dan tanggung jawab bersama di dalamnya. Tapi, perjalanan panjang ini nggak selalu mulus. Misalnya, pada masa pemberontakan DITII Kahar Muzakar, banyak jemaat Gereja Toraja yang jadi korban. Namun, di tengah tantangan, iman jemaat tetap bertahan, dan justru makin kuat. Oh iya, kalau ngomongin tentang Gereja Toraja, pasti nggak bisa lepas dari bangunan-bangunan gerejanya yang unik. Contohnya, Jemaat Buntu Masake di Sanggala. Gedungnya pertama kali diberdirikan pada tahun 1920. Namun sayang, setelah puting beliung tahun 1974, bangunan itu direnovasi total jadi arsitektur modern. Lalu, ada juga Jemaat Sima Simbuang yang dibangun antara tahun 1924 sampai 1931. Sampai sekarang, masyarakat Simbuang masih mempertahankan keaslian bangunannya loh. Jadi, kalau kita lihat, sejarah dan budaya di Toraja memang sangat dijaga. Nah, selanjutnya, aku akan menunjukkan BPS dan BVS dari Gereja Toraja. BPS atau Badan Pekerja Sinode merupakan badan pengurus dan pelaksana utama Gereja Toraja. Selanjutnya, Badan Verifikasi Sinode atau BVS adalah komite dalam Gereja Toraja yang bertugas mengawasi dan memverifikasi kepatuhan terhadap tata gereja, agar pelayanan gereja tetap tertib dan sesuai aturan. Pendeta pribumi dari Toraja, martir iman Kristen pada masa pendudukan Jepang. Pada Januari 1948, Joseph Tapi bersama kurang lebih 40 orang Kristen di Marilu Utara. Ia dipaksa meninggalkan iman, tapi tetap teguh menolak. Lalu dieksekusi dengan pedang samurai. Kata terakhirnya adalah, jiwa kami telah bersama Kristus. Jenazah Joseph Tapi dikenali dari cincin pernikahan, dimakamkan di Sawah Buah Kayu. Martir Toraja pertama setelah Perang Dunia I. Ia menjadi simbol keteguhan iman dan pengabdian tanpa pamrih. Jadi singkatnya, Gereja Toraja bukan hanya tentang sebuah lembaga keagamaan, tapi juga tentang perjuangan, pengorbanan, dan perkembangan iman yang luar biasa dari masa ke masa. Mulai dari guru-guru sederhana yang membawa Injil, hingga sekarang menjadi salah satu gereja terbesar di Sulawesi Selatan, bahkan punya jaringan global. Nah, itulah cerita singkat kita tentang Gereja Toraja. Semoga video ini bisa menambah wawasan kita semua. Jangan lupa, sejarah iman itu bukan hanya untuk diingat, tapi juga untuk kita hidupi.